Hai, ketemu lagi kita di Kumbang Jantan. Kali ini saya akan melanjutkan series film Under the Dome Season 2 Part 1, di mana warga kota Milchester masih terkurung di dalam kubah kaca raksasa, di mana mereka semakin tersiksa dengan keadaan di dalam kubah tersebut. Bagaimanakah serunya film Under the Dome ini? Namun sebelum lanjut, tak bosan-bosannya saya ingatkan untuk like video ini, subscribe, dan share. Jangan lupa juga siapkan kopi untuk menambah kenikmatan menonton video ini. Oke, lanjut. Film menunjukkan bahwa situasi di dalam kubah setelah Julia melemparkan telur ajaib ke dalam danau. Kubah yang tadinya gelap gulita, perlahan-lahan warna gelap yang menutupi kubah menghilang. Hal itu dibarengi dengan terciptanya cahaya yang amat terang dan beraliran energi elektromagnetik yang membuat seluruh warga Milchester pingsan, kecuali para pemain utama tentunya. Serta energi ini membuat benda-benda berbahan dasar besi seperti lonceng, termasuk borgol yang mengikat Barbie, tertarik ke arah kubah kaca. Hal itu juga yang membuat Linda harus tewas karena terjepit mobil yang hampir menabrak Barbie. Linda mengorbankan diri demi Barbie. Di sisi lain, setelah melempar telur ajaib ke danau, Julia berniat kembali ke kota. Saat sampai di tepi danau, saat itu juga Julia melihat seorang wanita tenggelam di danau. Julia langsung menolongnya. Saat Julia berhasil membawa wanita itu, datang seorang pria yang ingin ikut membantu menolong wanita itu. Pria itu bernama Sam. Akhirnya Sam membawa Julia dan wanita itu ke rumahnya. Saat semua sudah dirasa aman, Julia pamit untuk kembali ke kota dan menitipkan wanita itu kepada Sam. Sam menerima dengan senang hati. Namun tak disangka, wanita yang tenggelam tadi ikut menghilang di saat Julia pergi ke kota. Sesampainya di kota, ternyata Barbie dan warga Milchester sedang membuat pemancar untuk menahan efek energi elektromagnetik yang dikeluarkan kubah kaca tersebut. Barbie dibantu oleh Dr. Rebecca, seorang ahli sains, yang mempunyai ide membuat alat tersebut. Namun saat alat itu dinyalakan, semua warga Milchester pingsan kecuali Barbie, Jim, dan Julia. Di saat itu juga, Jim menghayal bertemu dengan arwah Linda. Di sini Linda mengatakan bahwa Jim harus menebus semua dosa-dosanya dengan cara gantung diri di tempat di mana kemarin Barbie akan dieksekusi. Saat Jim akan bunuh diri, Barbie dan Julia melihat hal tersebut. Saat Jim sudah menggantung, Julia dengan sigap langsung memotong tali yang mengikat leher Jim. Jim akhirnya selamat. Saat itu juga keadaan kubah kembali normal dan warga Milchester kembali terbangun. Nah, di sini Jim mulai menyadari bahwa dirinya telah diberi kesempatan sekali lagi untuk menjadi orang baik. Sejak saat itu, Jim berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian Sam datang ke kota dan bertemu dengan Junior. Ternyata Sam adalah paman Junior atau kakak dari ibunya Junior. Sam ke kota untuk mencari wanita yang kemarin tenggelam di danau. Malam harinya, saat Angie sedang membuang sampah, tak sengaja ia melihat seorang wanita berjalan sendirian. Karena penasaran, Angie mengikuti wanita itu. Saat sampai di dalam sebuah gedung sekolah, wanita itu sempat membuka sebuah loker. Namun seketika itu juga wanita tersebut melihat kedatangan Angie. Wanita itu pun langsung kabur. Saat Angie mengejarnya, tiba-tiba Angie diserang seseorang dan langsung membunuhnya. Pagi harinya, Julia yang bangun tidur melihat ratusan kupu-kupu hinggap di jendela kamarnya. Saat Julia menyentuh kaca kamarnya, sontak kupu-kupu itu langsung berkumpul di tangan Julia. Di sisi lain, ternyata ratusan kupu-kupu ini juga terdapat di hampir seluruh kota. Rebecca yang melihat fenomena ini langsung membakar ladang gandum dan juga ladang sayur karena ulat di kupu-kupu ini telah menyerang ladang tersebut. Rebecca khawatir kalau dibiarkan ulat-ulat ini akan menghabiskan stok bahan makanan bagi warga Milchester. Di malam harinya, Jim meminta Junior untuk berkeliling melihat keadaan kota. Saat Junior masuk ke gedung sekolah, Junior melihat sesosok mayat yang sedang dikerubungi oleh banyak kupu-kupu. Saat ia mendekati mayat tersebut, betapa kagetnya Junior. Ternyata mayat itu adalah Angie, orang yang ia cintai. Junior begitu berduka. Setelah itu, Junior langsung memberitahukan hal tersebut kepada Jim, Barbie, dan Julia yang berada di kedai. Kemudian Barbie, Jim, dan Phil langsung melakukan pemeriksaan dan mencari bukti-bukti di sekitar mayat Angie. Mereka menemukan sebuah jejak sepatu wanita yang berlumuran darah. Mereka menduga bahwa jejak itu milik pelaku. Esok siangnya, wanita misterius itu ditemukan Joe dan Nori di sebuah hutan. Mereka kemudian membawa wanita tersebut ke kota. Namun saat melewati gedung sekolah, Joe dan Nori bingung karena banyak orang serta ada garis polisi. Kemudian Joe menanyakan apa yang terjadi kepada Barbie. Namun Barbie hanya mengatakan bahwa ia turut berduka. Joe yang menyadari bahwa Angie telah tewas,
ia histeris dan sangat sedih. Perlu diketahui, Angie adalah kakaknya Joe. Wanita misterius itu kemudian dibawa Barbie dan Julia ke rumah Julia. Di sini Barbie berbicara kepada Julia bahwa ia mencurigai bahwa wanita itu ada hubungannya dengan kematian Angie. Julia mengatakan bahwa belum ada bukti yang jelas keterlibatan wanita itu. Saat wanita itu terbangun, Julia mencoba mengajaknya berbicara dan menanyakan tentang kematian Angie. Dan akhirnya wanita itu menjelaskan bahwa ia berada di TKP saat Angie dibunuh. Wanita itu melihat seorang pria membunuh Angie, namun tak melihat secara jelas. Besoknya, Rebecca, Barbie, dan Jim sedang memikirkan cara mengatasi ulat kupu-kupu yang telah menghancurkan ladang. Kemudian Barbie mempunyai ide untuk menyemprotkan pestisida menggunakan pesawat capung. Hal itu akhirnya berhasil dilakukan. Sedangkan Julia sedang bersama Sam memeriksa mayat Angie. Di sini Julia melihat bekas tangan dari seorang pria di lengan mayat Angie, dan dipastikan bahwa itu adalah ceplakan tangan dari sang pelaku. Besokannya, Angie pun dimakamkan. Semua orang sangat sedih, terlebih lagi untuk Joe. Tak jauh beda dengan Junior yang memilih tak menghadiri pemakaman Angie karena tak kuat menahan rasa sedihnya. Saat semua sedang sibuk menyelidiki kematian Angie, terjadi fenomena aneh di dalam kubah. Tiba-tiba turun hujan yang berwarna merah, seperti darah. Namun saat disentuh, ternyata air hujan tersebut begitu panas. Saking panasnya, banyak orang yang mengalami luka bakar akibat terkena hujan tersebut. Saat Julia, Barbie, dan Sam sedang sibuk menolong para warga, Rebecca dan Jim pergi menuju penampungan air untuk melindungi air agar tak terkontaminasi dari air hujan merah tersebut. Namun di tengah jalan, seorang pria misterius menghadang mobil Jim, yang membuat Jim membanting setir hingga menabrak pohon. Saat itu juga Jim dikeluarkan dari mobil dan pria itu menculik Rebecca. Kemudian Jim meminta bantuan kepada Barbie. Di tempat lain, tepatnya di gedung sekolah, Joe, Nori, Junior, serta wanita misterius itu sedang berlindung sembari memeriksa keadaan sekolah tersebut. Joe membuka tab yang ada di atas meja, dan tak disangka banyak email masuk, dan ternyata jaringan internet di sekolah itu tersedia. Yang kita tahu, semenjak kubah itu menutupi kota, sinyal internet pun telah terputus. Namun anehnya, di tab tersebut pesan-pesan bisa masuk, dan ternyata di luar kubah banyak berita memberitakan tentang kubah raksasa ini. Hingga berita itu trending di Twitter, dan ada salah satu akun Twitter yang bernama @houndofdiana terus mengupdate keadaan yang terjadi di luar kubah. Akun tersebut juga mengirimkan pesan kepada Junior, yang ternyata akun tersebut dimiliki oleh ibu Junior. Ternyata ibu Junior masih hidup. Ibu Junior juga mengirimkan pesan bahwa dirinya masih hidup, dan jika Junior ingin mengetahui keberadaan tentang ibunya Junior, ia diminta untuk menanyakan hal tersebut kepada pria yang bernama Lyle. Dan inilah Lyle, yang ternyata dia juga yang telah mencelakai Jim dan menculik Rebecca. Lyle sengaja menculik Rebecca untuk mencegahnya merubah hujan di dalam kubah, karena menurut Lyle, hal itu adalah kehendak Tuhan, dan Rebecca dilarang untuk merusaknya. Di hutan, Barbie dan Julia akhirnya menemukan Jim, dan membawanya kembali ke kota. Jim juga mengatakan kepada Barbie bahwa Lyle yang menculik Rebecca. Akhirnya Barbie dan Julia bergegas bersiap menyelamatkan Rebecca. Namun saat bersiap-siap, Barbie dan Julia tidak sengaja menemukan sebuah foto lama yang memperlihatkan Sam, Lyle, dan Pauline, ibu dari Junior. Saat foto itu ditunjukkan kepada Junior, Junior mengetahui tempat tinggal dari Lyle. Akhirnya mereka pergi ke rumah Lyle. Beruntung Barbie dan kawan-kawan sampai di tempat Lyle sebelum Lyle sempat membunuh Rebecca. Akhirnya Lyle pun dipenjara. Kemudian mereka semua mengadakan rapat di kedai untuk membahas masalah tentang bahan makanan yang habis diserang hama, serta hewan ternak yang mati. Tak hanya itu, obat-obatan juga sudah mulai habis. Kemudian Rebecca mengusulkan agar dilakukan pengurangan jumlah orang yang ada di dalam kubah dengan memilih orang-orang yang layak bertahan, sedangkan yang tak layak harus segera dibunuh. Julia menolak usulan itu. Di tempat lain, Joe, Nori, dan wanita misterius itu kembali mendatangi gedung sekolah. Saat wanita itu mendekati loker dekat TKP kematian Angie, ia merasa familiar dengan loker tersebut, dan dengan mudah ia berhasil membukanya. Kemudian Joe membuka buku catatan siswa dan menemukan bahwa wanita itu adalah siswi di tahun 1988. Dan kemungkinan ia adalah reinkarnasi dari gadis bernama Melanie, milik loker tersebut di masa lalu. Ataupun ia keturunannya, bahkan mungkin wanita itu adalah Melanie sendiri. Kemudian mereka menceritakan semuanya kepada Barbie. Kemudian mereka kembali mendatangi loker di sekolah itu. Dan ditemukan sebuah artikel bahwa Melanie di masa lalu menghilang secara misterius. Dan Melanie berasal dari kota yang sama dengan Barbie. Di sisi lain, Junior mencoba mencari keterangan tentang ibunya dengan bertanya kepada Lyle.
Namun Lyle akan menjawab jika Junior mau membebaskannya. Dengan polosnya Junior menuruti permintaan Lyle demi informasi tentang ibunya itu. Diam-diam Rebecca dan Jim telah menyortir data-data penduduk untuk dipilih layak tidaknya mereka bertahan hidup di dalam kubah. Tak hanya itu, Rebecca juga telah membuat sebuah virus yang ia dapatkan dari hewan ternak yang sudah mati untuk membunuh para warga kota yang tak layak untuk hidup di dalam kubah dengan cara memasukkan ke dalam air minum. Dan Rebecca bisa memilih yang kuat dengan virus itulah yang layak bertahan. Kembali kepada Junior dan Lyle. Lyle dengan tangan di borgol menunjukkan semua kiriman jurnal yang selama ini dikirim Pauline untuk Junior. Setelah dibuka, jurnal itu berisi gambar-gambar yang sama persis dengan yang telah dialami kota Milchester. Saat Junior lengah, Lyle memukul Junior hingga pingsan dan mencuri jurnal milik Pauline tersebut. Di hutan, Barbie, Joe, Nori, dan Melanie mencoba mencari petunjuk lain. Namun saat Melanie menginjak bagian tanah di tempat itu, tiba-tiba ingatan masa lalunya muncul. Di sana ia teringat sedang berada di hutan bersama Sam, Pauline, dan juga Lyle. Mereka melihat bintang jatuh dan menemukan sebuah telur ajaib. Saat mereka menyentuh telur itu bercahaya, dan saat itu juga terjadi perebutan tentang telur tersebut, yang membuat Melanie mencoba melindungi telur itu dari teman-temannya. Namun sialnya, Melanie didorong jatuh dan tewas. Setelah mendengar semua itu, mereka mencoba untuk menemui Sam, demi mencari kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Di kota, Julia mengetahui rencana yang akan dilakukan oleh Rebecca dan Jim. Julia pun menangkap Rebecca, dan akhirnya Rebecca dan Jim dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu, Julia didatangi Barbie. Di sini Barbie menceritakan hal yang terjadi di hutan, dan menyuruh Julia agar lebih berhati-hati terhadap Sam, karena Sam diduga memiliki banyak rahasia yang menyangkut kubah kaca tersebut. Akhirnya mereka mengumpulkan para warga kota untuk mengumpulkan seluruh bahan makanan dan disatukan di sebuah gudang, agar dapat dibagi secara adil. Namun saat mereka sedang memasukkan bahan makanan ke gudang, tiba-tiba sebuah bom meledak yang membuat seluruh bahan makanan habis. Seluruh warga menyalahkan Barbie dan Julia. Di sisi lain, Junior mendatangi rumah Sam untuk mencari informasi tentang ibunya. Sam memberikan minuman kepada Junior yang membuatnya mabuk. Dan ternyata di sini pembunuh Angie adalah Sam. Sam melihat jurnal Pauline dan mengetahui bahwa ternyata Angie dan kawan-kawan termasuk Junior adalah penerus pelindung kubah kaca yang terpilih. Dan Sam ingin membunuh mereka agar kubah kaca itu bisa hancur, karena ada rahasia lain yang akan terungkap di film selanjutnya jika kubah kaca ini hancur. Di kota, Julia melihat seseorang wanita tua bernama Andrea yang sedang membagi-bagi minuman kepada para warga. Kemudian Julia mendatangi rumah Andrea, dan ternyata di dalam rumah Andrea terdapat banyak makanan karena dahulu suaminya selalu menstok makanan yang banyak untuk hal-hal tak terduga semacam ini. Dan akhirnya Andrea menyerahkan semua bahan makanan tersebut kepada Julia. Kembali ke rumah Sam, di mana Junior telah sadar dari pingsannya, dan Sam menunjukkan sebuah lukisan yang menunjukkan sebuah angka rahasia, yaitu 1821, yang ternyata itu nomor loker di mana Angie dibunuh. Mereka bergegas ke gudang sekolah untuk membuka loker tersebut. Tak sengaja mereka bertemu dengan Rebecca yang sedang mengecek keadaan gedung sekolah. Setelah dibuka, ternyata loker tersebut menuju jalan rahasia, dan film pun tamat. Itulah tadi series dari film Under the Dome Season 2 Part 1. Dan akan ada lanjutan film part 2-nya. Jadi tunggu saja pembahasan alur film selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.